Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alia Failiza Fideni Nakila. Di sini aku bersama teman aku Giska Zahra, kami akan menjelaskan tentang implementasi strategi pada staffing. Oke, selanjutnya adalah pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Oke, lalu selanjutnya ada pelaksanaan strategi. Pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan strategi mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan yang merumuskan strategi. Pada sebagian besar perusahaan multi-industri, pelaksana strategi adalah setiap orang yang ada di dalam organisasi. Oke, lalu apa itu staffing? Jadi staffing adalah penarikan atau recruitment, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Oke, yang selanjutnya yaitu kegiatan staffing dapat meliputi yang pertama, tindakan menyewa. Lalu yang kedua ada tindakan merekrut orang baru dengan keahlian yang baru juga. Yang ketiga itu memutuskan hubungan kerja. Oke, lalu yang keempat adalah memecat pegawai yang tidak mempunyai keterampilan yang sesuai atau standar. Melatih SDM yang ada untuk mempelajari keterampilan baru. Yang selanjutnya adalah penyesuaian manajer terhadap strategi. Manajer harus mengetahui apa yang dikehendaki dalam strategi perusahaan, dan perusahaan dengan strategi diversifikasi membutuhkan orang yang mempunyai analisis pikiran, berpengetahuan dalam industri lain, dan dapat mengelola berbagai industri yang berbeda dalam lini produk, disebut Analytical Portfolio Manager. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi kemampuan dan potensi. Yang pertama yaitu performance appraisal system, yaitu menentukan promosi dengan cara memperhatikan performance yang terbaik di antara karyawan yang berada di lingkungan perusahaan. Nah, yang kedua, assessment centers, yaitu cara pemilihan karyawan melalui lembaga khusus. Nah, teknik yang dikembangkan antara lain interview, permainan manajemen, diskusi tanpa pemimpin, analisis kasus, latihan pengambilan keputusan, dan presentasi oral untuk melatih kemampuan karyawan. Nah, yang ketiga yaitu rotasi pekerjaan. Nah, ini berfungsi untuk mengembangkan potensi, dan cara ini digunakan untuk memastikan bahwa karyawan memperoleh kombinasi pengalaman guna menyongsong tanggung jawab yang akan datang. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya yaitu isu internasional dalam kepegawaian. Nah, yang pertama di sini ada penugasan internasional yang diikuti dengan fokus transfer pengetahuan dan mengembangkan kepemimpinan global. Yang kedua ada memilih karyawan dengan mempertimbangkan bahwa kemampuan skillnya itu memadai dan memenuhi syarat, dan karyawan itu punya kemampuan lintas budaya. Nah, yang selanjutnya itu pemutusan hubungan. Nah, penugasan internasional dilakukan dengan proses yang terencana dengan membuat pedoman karir sehingga karyawan dapat melamar posisi yang ditinggalkan. Yang selanjutnya yaitu implementasi strategi staffing dalam konteks kepemimpinan, dan strategi melibatkan beberapa langkah kunci yang memastikan bahwa organisasi ini punya tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan dan visinya. Poin yang pertama yaitu menentukan arah. Di sini berarti menetapkan visi, misi, tujuan jangka panjang organisasi. Nah, kepemimpinan ini perlu mengidentifikasi apa sih yang ingin dicapai oleh organisasi dan gimana strategi staffing ini dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, ini mencakup memahami kebutuhan bisnis, tren industri, dan proyeksi tumbuhan sehingga dapat memastikan ketersediaan SDM yang tepat untuk mendukung inisiatif strategis organisasi. Nah, yang kedua di sini merancang organisasi ini melibatkan
penentuan struktur organisasi yang optimal untuk mendukung strategi bisnis, mencakup penentuan peran, tanggung jawab, hierarki, dan jalur komunikasi yang jelas. Pemimpin ini harus memastikan bahwa struktur organisasi ini memungkinkan fleksibilitas dan efisiensi serta mendukung kolaborasi antar tim. Dan juga dapat dipastikan setiap posisi yang dipilih oleh individu itu memiliki keterampilan dan potensi yang sesuai agar dapat mengembangkan karirnya. Yang selanjutnya yaitu menanamkan kultur organisasi yang mengandung perilaku terbaik dan etika adalah langkah penting dalam strategi staffing. Nah, kepemimpinan ini harus menetapkan standar etika dan perilaku yang jelas serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keberagaman dan kesejahteraan karyawan. Ini termasuk memberikan pelatihan etika, mendorong transparansi, dan memastikan bahwa setiap karyawan itu paham nilai-nilai inti organisasi. Nah, budaya ini tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi organisasi. Dengan mengimplementasikan strategi staffing yang efektif melalui penentuan arah yang jelas, desain organisasi yang optimal, dan penanaman budaya kerja yang etis, organisasi dapat memastikan bahwa mereka itu memiliki tenaga kerja yang siap dan mampu untuk mencapai tujuan strategis mereka. Nah, yang terakhir yaitu leading atau memimpin. Nah, implementasi strategi juga termasuk memimpin orang untuk menggunakan kemampuan dan keahlian lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata-kata dan mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.